Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan kajian ilmu dengan diniatkan i'tikaf sampai menjelang waktu isya nanti. Insyaallah kajian kita lanjutkan fikih muqarrin atau fikih muqaranah kita, fikih terkait dengan perbandingan mazhab ya dalam Islam. Insyaallah kita akan membahas tentang fikih talqin, ziarah kubur dan niyahah ya. Talqin, ziarah kubur dan niyahah. 3 poin ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalaupun tidak waktunya cukup, kita bahas beberapa hal. Pertama terkait dengan talqin ya. Talqin itu artinya mengajarkan ucapan la ilaha illallah. Ini penting karena di dalam hadis Nabi dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Atau man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya maka dia akan masuk surga. Ada orang yang berpendapat, berkata, kok enak banget ya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga gitu ya. Ini gimana ceritanya gitu. Mungkin dia berpikir bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu dalam kondisi najah atau syakarat itu semudah ketika dalam kondisi kita normal ya. Itu ketika dalam kondisi normal mengucapkan la ilaha illallah itu mungkin mudah Pak. Jadi kayak kita sekarang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi normal memang mudah. Tapi ketika dalam kondisi sakaratul maut Pak, itu berbeda. Itu ibaratnya kalau misalkan Bapak ngomong sendiri itu mudah Pak, lancar aja ketika Bapak ngomong sendiri. Tapi ketika Bapak ngomong di depan jamaah, di depan publik gitu loh, padahal nggak biasa ngomong gitu loh, tiba-tiba Ustadz Sukron nggak datang, Pak tolong gantiin gitu loh, padahal Bapak nggak pernah ceramah sebelumnya, apalagi misalkan gantiinnya suruh pakai kitabnya misalkan itu kira-kira Pak ngomong dengan sendiri dengan ngomong di hadapan jamaah kira-kira beda nggak Pak? Kira-kira itu beda nggak Pak kira-kira? Atau Bapak misalkan udah hafal surat Al-Kafirun lah ya, surat Ad-Duha misalkan, Bapak sudah hafal, tiba-tiba ketika mau sholatnya sholat Idul Fitri lagi, imamnya kagak datang, macet di jalan, Bapak yang nggak biasa jadi imam, sekalinya jadi imam Idul Fitri kira-kira, itu surat Ad-Duha yang sudah hafal itu kira-kira Pak, kira-kira gimana Pak? Ada lupanya nggak kira-kira Pak? Nah, begitu. Jadi beda Pak. Apalagi ini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ketika kita dalam kondisi normal,
dengan mengucapkan la ilaha illallah ketika sudah berhadapan dengan malaikat maut gitu loh. Ya, malaikat maut yang mau mencabut nyawa kita, yang mungkin kita nampak sangat mengerikan, yang seumur-umur kita nggak pernah ngelihat bentuk malaikat maut, pas ketika kita sakarat malaikat maut datang mau mencabut nyawa kita, itu Pak sama grogi. Jangankan depan malaikat maut kayaknya Pak, Bapak ngobrol misalkan mau ceramah depan mertua aja grogi kayaknya gitu bagaimana. Nah begitulah kurang lebih orang ketika mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan kita pikir mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dalam kondisi sakaratul maut seperti mudahnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dalam kondisi kita normal seperti ini. Kalau nggak percaya silahkan siapa yang mau ini Pak, latihan sakaratul maut duluan gitu ya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, itu susah. Makanya Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Ya, jadi sebelum masuk kepada fikih muqaranahnya, ya saya ingin menekankan tentang hal-hal yang demikian. Ini tidak bisa dilakukan kecuali sama orang yang biasa, Pak. Melakukan la ilaha illallah ketika hidupnya dan melibatkan hatinya ketika mengucapkan itu. Ya ada kisah menarik misalkan ya, ada kisah menarik. Ini ada seorang kiai Pak, ada seorang kiai dia punya apa namanya, ceritanya dia punya burung beo Pak. Jadi burung beo pemberian orang, hadiah lah. Ini burung beo ini sama kiainya disimpan sengaja di belakang di tempatnya dia berzikir. Jadi dia kalau misalkan berzikir Pak, dengan zikir la ilaha illallah tuh zikirnya dikerasin agar burung beonya itu ngedengerin dan ngikutin gitu. Itu lama dia sering berzikir sampai burung beo itu hafal kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh pemiliknya Pak Kiai itu, termasuk kalimat la ilaha illallah. Jadi burung beo itu sehari-hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngikutin kiainya aja Pak, la ilaha illallah. Nah suatu saat ini kiainya ini kan ngasih makan burung beo, kasih makan burung beonya, udah senang dia karena burung beo ini udah bisa melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah suatu saat ketika si kiai ini habis ngasih makan burung beo itu, dia lupa menutup pintu kandangnya itu Pak. Ya apa pintu kandangnya itu, ada sarang itu kan ditutup, lupa dia. Ternyata ada tamu di depan, pas ada tamu di depan dia ke depan, asik ngobrol dia, ternyata kedengaran teriakan burung beo di belakangnya, kak 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 gitu loh. Kaget dia, lari ke belakang, pas lari ternyata burung beonya sedang digigit kucing. Digigit kucing, kak 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 kak, sampai ke matinya itu burung beo itu. Nangis itu si kiai sejadi-jadinya Pak. Nangis sampai bunyainya datang, santri-santrinya datang. Pak Kiai kenapa? Pak Kiai kok sampai nangis? Ini burung beo saya mati, digigit kucing, dimakan kucing. Oh kalau itu urusannya nanti kita gantilah. Nanti kita ganti Pak Kiai. Makin kencang nangisnya. Kenapa Pak Kiai? Kita ganti dua, kita carikan burung beo ini, kita ganti dua. Makin kencang nangisnya. Pas ditanya, kenapa Pak Kiai sampai seperti itu menangisnya dengan kematian burung beo ini? Kata kiainya itu, aku nangis bukan karena matinya burung beo ini. Burung beo ini sehari-harinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngikutin zikir aku. Tapi kenapa ketika mau mati, itulah ilaha illallahnya kagak bunyi sama sekali kata gitu. Aku khawatir, aku juga sehari-hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih juga sampai keputus-putus kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha. Aku khawatir ketika mati kayak burung beo ini, sehari-hari mengucapkan la ilaha illallah, tapi pas matinya nggak keluar itu kalimat la ilaha, kyak gitu loh Pak. Ya, kira-kira kenapa Pak burung beo itu ternyata pas mati nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal sehari-harinya dia ngikutin zikirnya la ilaha illallah kiainya lancar gitu. Nah itu. Jadi kita juga khawatir sehari-hari kita la ilaha illallah, tapi ketika akhir hayat kita jangan-jangan bunyi la ilaha illallah itu tidak muncul, tidak bunyi di mulut kita. Nah kalau burung beo kenapa bisa begitu? Karena burung beo namanya hanya membeo saja gitu.
karena la ilaha illallahnya tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Makanya ketika kita zikir, ya, kita mengucapkan la ilaha illallah harus sampai melibatkan hati kita, supaya zikir la ilaha illallah itu pun tetap keluar dari mulut kita ketika kita berada di detik-detik kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Nah, terkait dengan masalah ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan tentang beberapa hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu taala anhu qala, dari Utsman radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi kepada Utsman, qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaihi wa qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan mayit, ya, waqafa alaihi, Rasul kemudian berdiri di atas kuburan mayit itu. Jadi selesai menguburkan mayit, Rasul itu berdiri, Pak, enggak langsung pulang. Kalau kita kan biasanya kadang-kadang habis nguburin mayit selesai langsung pulang. Ini Rasul apabila selesai menguburkan mayit, Rasul itu berdiri. Walaupun ada beberapa sahabat mungkin pulang, kemudian Rasul tetap dulu berdiri. Waqala, dan Rasul berkata, berarti kan mayitnya ini udah selesai nih, udah dikuburkan, kemudian Rasul itu berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'alu. Kata Rasul, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun oleh kalian untuk saudara kalian ini. Jadi diperintahkan para sahabat yang lain sama Rasul selesai menguburkan mayit itu untuk beristighfar, memohonkan ampun. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'alu. Was'alu, dan mintalah kalian kepada Allah lahu untuk mayit at-tasbit, kekokohan, keteguhan, ketetapan. Fa innahul ana yus'alu, karena sesungguhnya saat ini mayit itu sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ketika kita pergi, Pak, itu nanti mayit itu dibangkitkan setelah beberapa langkah kaki kita meninggalkan kuburan. Makanya Rasulullah SAW diam dulu, kemudian Rasul minta kepada sahabat lainnya untuk beristighfar untuk mayit, dan untuk minta kepada Allah agar mayit itu dikokohkan, diteguhkan, bisa menjawab berbagai macam pertanyaan itu. Rawahu Abu Daud wa sahahul Hakim, hadis riwayat Abu Daud, mensohehkan kepada hadis ini adalah Al-Hakim, yaitu Imam Al-Hakim. Saya baca dulu satu lagi hadisnya, ya. An Damrah bin Habib radhiyallahu anhu, ahadut tabi'in, dari Damrah bin Habib, semoga Allah ridho kepadanya, dia adalah merupakan salah satu dari tabi'in. Nah, jadi Rasul itu ada Rasul, ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang berguru kepada para sahabat. Nah, jadi kalau kita hierarki ilmu, Pak, kalau hierarki ilmu itu begitu. Allah, Jibril, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, ustad, jamaah. Nah, itu namanya hierarki namanya. Kalau dalam bahasa kitanya sanad namanya. Jadi kalau kita baca tentang silsilah, Pak, begitu, Pak. Jadi dari Allah diturunkan melalui Jibril, Jibril disampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, lagi terus tabi'ut tabi'in, terus sampai ke bawah, sampai ke ulama, sampai ke ustadz, sampai ke kita semuanya. Itu namanya hierarki keilmuan namanya. Itu namanya sanad namanya. Jadi sanad itu begitu, Pak. Misalkan dari bapak ke saya ke guru saya,
guru saya ke guru saya lagi, terus sampai nyampe kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Itu namanya adalah sanad. Nah begitu juga terkait dengan ini begitu. Jadi nggak bisa misalkan dari bapak langsung kepada Allah misalkan itu. Bapak kenapa nggak pernah ngaji? Saya langsung bergurunya kepada Allah Ustaz gitu. Saya nggak butuh Ustaz lagi, langsung ke Allah itu. Itu nanti aliran sesat nantinya Pak gitu loh ya. Karena nggak nyambung. Dia nggak pernah ngobrol dengan Allah, nggak pernah ketemu Allah gitu masalahnya. Atau misalkan Bapak kenapa nggak? Pokoknya guru saya adalah Rasulullah aja pokoknya. Saya nggak butuh guru, nggak butuh kiai, nggak butuh ulama. Guru saya adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya Bapak hidup di zaman Rasul nggak ketemu Rasul atau kagak gitu? Nah itu nggak bisa kayak begitu Pak. Jadi ini namanya sanad gitu. Sanad ke ilmu itu nyampainya ke sana. Nah ini Domroh bin Habib radhiyallahu an itu ahadut tabi'in. Dia adalah merupakan salah satu tabi'in yang mengikuti, yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, ya yang sahabat Nabi bertemu dengan Nabi dan seterusnya. Nah dia menceritakan begini, Domroh bin Habib ini, dia menceritakannya begini. Kanu yastahibbuna idza suya 'alal mayyiti qabruhu wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabri. Adalah para sahabat Nabi, ini kata Domroh bin Habib, yastahibbuna idza suya 'alal mayyiti qabruhu. Yastahibbuna, mereka menyukai, mereka mencintai, idza suya 'alal mayyiti, apabila diratakan mayit, qabruhu, kuburannya. Nah, jadi selesai dia menguburkan sampai kuburannya itu kemudian diratakan. Wan sarafan nasu anhu, orang-orang berpaling dari kuburan itu. Ayyuqala inda qabrihi, mereka berkata inda qabrihi, ketika menguburkan mayit itu apa? Ya fulan, hai fulan, qul la ilaha illallah salasa marratin, wahai fulan katakan la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali dia mengatakan. Ya fulan, misalkan fulan ini siapa? Ya wahai fulan bin fulan, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah salasa marrat. Dia 3 kali mengucap itu, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya fulan, hai fulan bin fulan, qul rabbi Allah, katakan Tuhanku adalah Allah. Wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Itu namanya talqin namanya. Jadi di dalam hadis, 2 hadis ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, talqin itu ada 2 berarti. Pertama adalah lakinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lakinu, talqinin, talqin ini adalah ajari orang yang mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ajari orang yang mati di antara kalian la ilaha illallah. Nah terkait dengan talqin orang yang mau mati dalam kondisi sakarat, ini termasuk talqin yang disepakati. Talqin yang disepakati oleh para ulama, bahwa talqin ketika dalam kondisi orang itu dalam kondisi sakarat. Talqinul mayit nau'ani, kata ulama. Mentalqinkan mayit itu ada 2 hal, ada 2 macam. An-naul awal muzmau ala masru'iyatihi wa yakunu indal ihtidar wa yundabu alla yaqulu mulkin kul bil amri bal yati bi syahadatain inda udunihi bilutfin. Talqin itu ada 2 kata ulama. 1 talqin yang disepakati kebolehannya oleh para ulama, yaitu talqin ketika seseorang dalam kondisi sakarat dengan cara diajari ke telinganya dengan cara yang pelan, yang lembut, agar si calon mayit ini bisa mengikutinya. Ini sepakat para ulama, talqin yang disepakati ya dengan cara pelan-pelan, nggak usah kita tergesa-gesa, nggak usah kita keras-keras Pak, dengan cara yang lembut. Karena dalam kondisi ketika sakarat itu orang memorinya juga Pak, dia harus latihan gitu. Nah maka kita dengan lembut, mulut kita didekatkan ke telinganya,
sambil mengucapkan la ilaha illallah. Diam dulu, Pak. Kira-kira orang ini bisa ngikutin atau tidak? Kalau mulutnya masih diam saja, kita kelihatan yang gak ada gerak, lagi baru la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah bisa mengatakan la ilaha illallah, udah kita stop. Jangan diajak ngobrol lagi, jangan diajak bicara lagi. Itu pelan-pelan. Udah. Jadi jangan sampai la ilaha illallah, diam aja deh. La ilaha illallah. Kemudian dia akhirnya saking susahnya, kemudian dia bisa la ilaha illallah. Alhamdulillah ya, kamu bisa. Iya, saya bisa tadi. Alhamdulillah saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Syukur, terima kasih ya. Tek, mati. Berarti ucapan terakhirnya terima kasih. Berarti kalau begitu, bukan la ilaha illallah. Makanya kalau udah bisa dia mengucapkan la ilaha illallah, udah biarkan. Karena itulah ucapan terakhirnya. Jadi pas dia terima kasih ya, saya bisa la ilaha illallah tadi. Terima kasih. Tek, mati. Berarti ucapan terakhirnya apa? Terima kasih, bukan la ilaha illallah. Makanya kalau udah bisa la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi, biarkan dia kayak begitu. Nah, ini sepakat para ulama, talqin model begini disepakati. Dan kita paham tentang itu. Nah, yang terjadi debatable, ikhtilaf adalah terkait dengan sudah selesai dikuburkan, kemudian sebagian pergi, ada sebagian yang dipimpin ustadznya, kiainya, dia bertalqin kepada mayit tadi. Itu yang terjadi debatable. Suka nggak kita biasanya di kita, Pak? Sebagian di masyarakat kita suka gitu nggak, Pak? Udah dikuburin, selesai beres, sebagian ada yang pulang, sebagian tinggal di situ untuk mentalkinan. Biasanya di masyarakat kita terjadi begitu nggak? Hah? Terjadi seperti. Nah, ternyata ini kata tabi'in adalah amalan sebagian para sahabat Nabi dan disenangi oleh Nabi, oleh sahabat Nabi melakukan amalan ini berdasarkan hadis tadi dari Utsman. Jadi hadis umumnya adalah dari Utsman tadi, dari Utsman bin Affan, bahwa Nabi ketika selesai menguburkan, maka mereka tidak langsung pergi, kemudian Nabi memohonkan ampun dan minta kepada para sahabat yang masih di atas kuburan untuk senantiasa memohonkan kepada Allah agar dia ditetapkan, dikokohkan, diteguhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir tadi. Nah, maka di sini berdasarkan hadis yang tadi, dari pendapatnya tabi'in terkait dengan perilaku sahabat Nabi yang biasa melakukan talqin setelah mereka menguburkan mayit, terjadi dua pendapat. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah wan-nau'u tsani, pendapat yang kedua. Yang tadi ya, talqin ketika sakaratul maut itu sepakat ulama mazhab yang empat terkait dengan kebolehannya, bahkan disunahkan, bahkan dianjurkan. Nah, tapi terkait dengan talqin yang kedua setelah dikubur dan selesai, ini terjadi dua hal. Pertama adalah wa nau'un tsani minat talqin mukhtalaf fi masru'iyatihi wa huwa ma yakunu indal qabri ba'da dafni walam yakul bihi al imamani Malik wa Ahmad li adamil jaryanil amal bihi wali adamis sihatil ahadisihi. Ya, jadi talqin terkait poin yang kedua ini terjadi dua perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama adalah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, talqin setelah menguburkan mayit, setelah selesai mayit dikuburkan itu, menurut dua ulama ini, Imam Malik dan Imam Ahmad, tidak ada talqin setelah dikuburkannya mayit. Jadi dia tidak menggunakan dua dalil tadi, baik dalil dari Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, maupun dari perilaku para sahabat dari Domroh bin Habib tadi. Kata Imam Malik dan kata Imam Ahmad, dua dalil itu tidak bisa dijadikan hujah untuk bertalqin ketika mayit sudah dikuburkan. Kata beliau begitu. Adapun wa yusra'u indal imamaini Abi Hanifah wa Syafi'i li umumi hadisi man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al wa li thubuti sima'il mayit li kalamil ahya. Jadi ada dua pendapat ulama yang lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i
menganjurkan talqin ketika mayit sudah dikuburkan berdasarkan umumnya hadis yang tadi, hadis dari Utsman tadi. Makanya Imam Syafi'i itu memahami bahwa dalil terkait dengan masalah ini, dalil itu terbagi kepada dua, Pak, terkait dengan ruang lingkup. Kan dalil itu gini, saya pernah menjelaskan, dalil itu kan secara globalnya kan ada tiga, ya. Satu, ada dalil diriat daripada asal usulnya. Asal usul dalil itu ada dua. Satu, ada dalil nakli. Nakli itu artinya nakal, Quran dan Sunnah itu nakli. Dua, ada dalil akli namanya. Dari sisi asal usulnya ada dalil nakli, Quran dan Sunnah, ada dalil akli. Ijma, qiyas, ijtihad itu dalil akli. Dan akal ini kalau sesuai dengan nakli, Pak, dibolehkan. Jadi kita jangan sampai alergi dengan akal, Pak. Akal manusia ini adalah merupakan manati taklif. Dia adalah merupakan pusat pembebanan hukum. Jadi kita itu terkena beban hukum, baik itu yang wajib, yang sunnah, itu karena kita punya akal. Jadi jangan sampai kita alergi dengan akal kita gitu. Dan akal itu merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Ini namanya dalil yang pertama dari asal usul. Ya, kata Abdul Wahab Khalaf itu di dalam kitabnya Usul Fikih. Nah, yang kedua, dalil itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalil itu adalah ada dalil yang kulli, yang bersifat umum, ada dalil yang juz'i, dalil yang bersifat khusus. Nah, Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, dia membolehkan bahkan menyunahkan talqin ketika selesai dikubur, dia menggunakan dalil umum. Jadi umumnya dalil dari Utsman bin Affan tadi, Pak, karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi, walaupun tidak dirinci apa yang disebutkan oleh Nabi tadi gitu. Paham ya? Jadi Nabi itu hanya umum saja mengatakan begini, idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Apabila Nabi selesai menguburkan mayit, Nabi berdiam diri di atas kuburannya itu, dan Nabi berkata, istaghfiru li akhikum. Perkataan Nabi tidak terlalu detil. Dia hanya mengatakan istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Was'alu lahu, dan mintakanlah oleh kalian untuk mayit itu at-tasbita fa innahu an yus'al, tentang kekokohan, keteguhan dirinya karena saat ini dia sedang ditanya. Nah, umumnya dalil itu dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa dalil ini menunjukkan tentang kebolehan talqin bagi mayit ketika sudah dikubur. Dan adapun terkait dengan apa yang diucapkan Nabi, kemudian mereka juga menggunakan ucapannya tabi'in yang dia dengar dan dia lihat langsung dari perilakunya para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi, kata tabi'in tadi, mengatakan, ya fulan qul la ilaha illallah. Hai fulan, qul la ilaha illallah. Dan ini juga hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh. Ar-Ruh, Pak. Di dalam kitabnya. Pertanyaannya, apakah bermanfaat, Ustadz, ucapan orang yang hidup di atas kuburnya bagi orang yang mati dengan mengatakan la ilaha illallah agar dia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah? Apakah bermanfaat ucapan orang yang hidup di atas kubur itu mengatakan, hei fulan, hari ini kau akan ditanya oleh malaikat, dan katakan kalau dia bertanya man rabbuka, rabbi Allah, Tuhanku Allah, man nabiyuka, nabi Allah, man dinuka, dini Islam. Apakah kira itu bermanfaat atau tidak gitu? Kan itu pertanyaan, apakah itu didengar atau tidak? Itu ternyata menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Abu Hanifah, ucapan orang yang hidup di atas kubur setelah mayit dikuburkan itu adalah termasuk hal yang bermanfaat. Saya bacakan hadis dari Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari. Masih ada waktu, Pak ya? Masih ada waktu ya. Ini hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini kalau Bapak nggak punya kitab Sahih Bukharinya, ada di dalam Mukhtar Hadis. Di kitab Muhtarul Hadis halaman 40, nomor hadis 329 ya. Saya bacakan hadisnya. Bahwa orang yang ketika sudah mati itu
ternyata dia juga adalah orang yang apa? Mendengarkan tentang apa yang terjadi di atas kuburannya itu setelah dia dikuburkan. Haddatsana Abbas bin Walid, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an. Annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, menceritakan kepada kami Abbas, ya, kemudian Abbas bin Walid, kemudian haddatsana Abdul A'la, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan dia di dalam kuburnya, dikuburkan, diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhus ashabuhu, dan berpaling dari hamba tadi, dari kuburnya, ashabuhu, para sahabat-sahabatnya, berpaling itu mereka sudah selesai meninggalkannya, atau sudah selesai dikuburkan, mereka pergi berpaling. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dan sesungguhnya si mayit tadi, si mayit yang sudah dikubur tadi, yasma'u, la yasma'u, sungguh dia mendengar qur'ani alihim, gerakan-gerakan sendal-sendal mereka, langkah-langkah kaki sahabatnya. Jadi kalau Bapak selesai menguburkan sahabat saudara kita kaum muslimin, kita kemudian pergi, itu si mayit itu adalah la yasma'u qur'ani alihim, dia mendengarkan suara sendal kita, suara langkah-langkah kita semuanya, mendengar tuh. Atahu malakani payuk idanihi, maka mendatangi kepada hamba itu dua malaikat, kemudian malaikat menundukkan, fulan, bangun, duduk. Fayakulani, kemudian malaikat itu berkata kepada mayit tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat tadi, ada rasul lewat, ada rasul dinampakkan. Kata malaikat tadi, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki itu? Malaikat menunjuk kepada si mayit tadi adalah terkait dengan Rasulullah SAW. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki itu? Kemudian apa? Berkata, fa'ammal mu'min, kalau dia orang mukmin, fayaqulu, maka mukmin itu berkata, ashhadu annahu abdullah wa rasuluh, fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bi maq'adan minal jannah. Kemudian kalau dia adalah orang beriman, yang beriman kepada Nabi dan dia cinta kepada Nabi, orang itu mengatakan, dia berkata, ashadu, aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah dan dia adalah hamba Allah. Apa yang terjadi? Maka malaikat itu berkata kepada laki-laki tadi, kepada orang mukmin tadi, unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bi maq'adan minal jannah. Lihat tempatmu di neraka, sebab engkau kenal dengan laki-laki itu, Allah sudah mengganti tempatmu di neraka dengan di sorga. Jadi orang ini tadinya sudah punya kapling di neraka, Pak. Pas dibangkitkan sama malaikat, ternyata orang ini disuruh nunjuk siapa laki-laki itu. Kau kenal dengan laki-laki itu? Orang itu mengatakan, dia adalah Muhammad utusan Allah, dia adalah hamba Allah. Aku bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata malaikat? Lihat tempatmu di neraka, yang tadinya kau sudah punya kapling di neraka, sekarang Allah sudah ganti kaplingmu di neraka dengan tempatmu di sorga. Bayangkan, gara-gara mengenal Rasulullah. Inilah salah satu kenalan yang bermanfaat, Pak, kenal dengan Rasulullah. Makanya kita dari sekarang harus kenal dengan Rasulullah, karena pertanyaannya nanti pas kita dibangkitkan oleh malaikat, kita ditanya tentang laki-laki yang bernama Rasulullah itu. Tetapi kalau dia orang kafir, dibangkitkan, dia ditanya, apa yang kau ketahui tentang laki-laki itu? Orang kafir itu, orang munafik mengatakan, aku pernah dengar sih tentang Nabi itu, aku pernah dengar tentang dia, orang-orang mengatakan seperti itu. Oh, dia itu kayak Muhammad, utusan Allah, Rasul Allah dan sebagainya. Kata malaikat, kau tidak mengenalnya, kau tidak mengimaninya. Kemudian orang itu diremek dengan tanah, dipalu, digencet, dan sampai akhirnya mereka hancur tulang belulangnya di dalam dirinya. Sampai begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis Bukhari ini
Itu ya, kalau di dalam Muhtar Hadis, hadis yang nomor ke halaman 40, nomor hadis 329 ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menunjukkan bahwa ternyata orang ketika di dalam kubur, setelah kita pergi, dia mendengar tentang suara-suara kita. Makanya kalau di dalam kitabnya Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan ketika kita berziarah kepada orang tua kita, orang tua tahu tentang siapa anaknya yang sering datang untuk mendoakannya. Itu di dalam kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ditanyakan, Rasul kan kalau datang ke kuburan suka mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sahabat ada yang bertanya, kau salam kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, aku salam kepada penduduk kuburan ini. Kata sahabat, apakah mereka mendengar engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, mereka mendengar, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena kalau misalkan mereka punya kemampuan menjawab, Bapak nggak jadi jarahnya Pak gitu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bapak nantinya nggak jadi jarahnya makanya. Nah ini satu terkait dengan masalah talqin. Jadi talqin setelah dikuburkan itu Pak, itu bukan perkara tidak ada, itu masuk wilayah ikhtilaf. Cuma kadang-kadang kan orang-orang sekarang cuma bicaranya tidak ada hadisnya, tidak ada perilaku, selalu begitu kan gitu akhirnya. Nah ini tentang pentingnya kajian yang disebut dengan muqarrirul hadis. Muqarrirul hadis ya, hadis-hadis yang kontradiktif secara johir tapi sebetulnya tidak kontradiktif secara makna. Tinggal kita menelusuri, mengkaji, mendalami tentang hadis-hadis itu. Muqarrirul hadis itulah kalau dalam fikih namanya fikih muqarranah. Makanya doakan saya, karena hadis tentang muqarrir ini Pak, kadang-kadang kitabnya ya masih tebal-tebal. Nah, saya berpikir gimana caranya bikin tentang buku muqarranah, fikih muqarranah atau fikih terkait dengan muqarrirul hadis. Ya, saya sedang menyusun tentang hadis-hadis yang kontradiktif, dalil-dalil yang kontradiktif secara teks, secara johir. Padahal ketika ditelusuri maknanya tidak ada yang kontradiktif, karena tidak mungkin hadis yang sahih dengan Quran kontradiktif, tidak mungkin hadis yang satu dengan hadis yang lain kontradiktif, itu tidak mungkin. Makanya saya sedang menyusun, ya sudah saya susun tentang beberapa ya, karena saya baru meluncing kitab saya pertama terkait dengan Miftahul Anwar min Mafatihin Nahwi Wasorfi ya, saya baru cetakan kedua tentang metode praktis bisa baca kitab kuning 12 jam ya, bisa baca kitab gundul 12 jam. Itu biasanya kita ngaji di pesantren 2 tahun Pak, 3 tahun ya. Saya bikin metode namanya Miftahul Anwar min Mafatihin Nahwi Wasorfi. Nah, mudah-mudahan buku kedua saya ingin mencatat tentang fikih muqarranah ya, karena fikih muqarranah itu kan ada, pertama adalah Bidayatul Mujtahid kan, Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus ya, itu tebal juga, itu biasa dikajikan di kuliahan-kuliahan usuluddin. Ada juga misalkan kalau muqarranahnya Imam Syafi'i kan Syarah Muhazzabnya, Majmu' Syarah Muhazzabnya Imam Nawawi itu pun tebal sekali, ada 27 jilid gitu loh ya. Nah kalau kita kan kajian-kajian umum kayak begini kan, kalau ngaji kitab yang tebal-tebal itu keburu jenuh kayaknya gitu loh ya. Nah, kita bikin susun satu aja supaya bisa gampang dipahami oleh jamaah secara umum, mudah-mudahan itu barangkali. Jadi baru satu tadi saya talqin ziarah dengan niyahah ya, insyaallah mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang karena waktu juga sudah habis. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.